Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 141. Aku tidak salah lihat kan? Ini benar-benar dia. Bocah iblis dari Fort God Realm benar-benar memasuki Hundred Shattering Mountains. Teriakan keras terjadi di luar, dan semua jenius ras manusia gempar. Tidak heran seseorang menawarkan hadiah, menginginkan kepalanya, dia benar-benar memasuki dunia kecil ini. Melihat kemenangannya membuktikan reputasinya. Sayang sekali bagi Fei, jenius bermata tiga dan Rainbow Luan untuk bertemu dengannya. Benar-benar tidak ada keraguan untuk bertarung, membuat marah manusia dan dewa, bocah iblis. Orang-orang menghela nafas kagum. Ketika mereka memikirkan semua hal aneh yang dia lakukan, mereka semua merasa sedih dan menyesal. Ada banyak orang yang ingin melakukan hal-hal yang membuat marah surga kepadanya, tetapi pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang melakukannya. Para jenius manusia kagum dan terkejut, namun pada saat yang sama, mereka merasa agak bersemangat. Kebiadaban anak busuk ini ditujukan pada ras yang kuat kali ini, membuat ras manusia terlihat lebih mengesankan. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana aku bisa melihat tubuh asli bocah iblis itu. Rasanya agak tidak nyata. Beberapa gadis muda sedang mengobrol, dan mata besar mereka yang cerah melebar. Mereka benar-benar ingin memeras jalan mereka ke depan. Hanya saja, area di sekitar gerbang gunung penuh dengan ras yang kuat, jadi mereka tidak bisa menerobos dengan paksa. Tentu saja, ada juga orang yang kesal. Di dalam alam dewa kekosongan, justru si kecil yang tidak bisa mereka tahan, dan sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semakin membencinya. Jika informasi ini tersebar, terlepas dari apakah itu negara kuno atau alam dewa kekosongan, mereka berdua pasti akan melonjak dengan keributan. Bocah iblis ini menjadi semakin biadab, entah bagaimana mencapai tingkat kultivasi yang menakjubkan. Daerah ini meletus menjadi keributan, sampai pada titik di mana para jenius dari ras lain bahkan mengetahui sejarah bocah iblis itu. Mereka mengetahui masa lalunya yang indah, dan mereka hanya bisa menatap dengan mulut terbuka, bocah ini terlalu aneh. Di samping gerbang gunung, mata air yang jernih terasa manis dan dingin saat bergelombang dengan ombak. Burung merah besar menambahkan pot hitam dan menyemprotkan cahaya ilahi. Api menghanguskan, memanaskan air di dalam panci sampai mendidih. Cepat, itu mulai mendidih sejak lama. Itu berbalik untuk melihat, dan itu bersemangat sampai-sampai bergetar. Ular ilahi seperti Fei memiliki daya tarik mematikan terhadap spesies burung. Mulailah. Si kecil melemparkan ular aneh itu ke sana. Baik. Burung merah besar setuju sambil berteriak kegirangan. Ia menyeka air liurnya dengan bulunya, takut ia akan jatuh. Seluruh tubuh Fei berwarna merah menyala. Itu tertutup sisik dan sangat padat. Sinar cahaya warna-warni merah berkelap-kelip, dan suara dangdang keluar setiap kali dipukul. Itu bahkan lebih keras daripada besi dan batu. Itu memiliki satu kepala, dan dari bawah lehernya, itu dibagi menjadi dua tubuh ular. Di atas setiap tubuh ada sayap, dan hanya ketika mereka dipasangkan bersama, sayap itu bisa terbang. Itu memiliki total 6 cakar, dan mereka seperti cakar naga banjir. Sisik berwarna merah tua menutupi mereka, dan mereka dapat dengan mudah merobek besi dan batu. Ini benar-benar sulit untuk dipersiapkan. Saya tidak pernah makan ular jenis ini sebelumnya. Burung merah besar itu berkeringat dengan bebas, karena sisik merah ular ini terlalu keras. Hanya setelah menggunakan seluruh kekuatannya, apakah itu akhirnya mengelupas sepotong kecil dari area yang hangus terbakar oleh listrik. Pada akhirnya, ia meminjam gunting tulang emas dari si kecil,
akhirnya mempercepat segalanya. Fei dikupas sebelum dipotong-potong. Daging Fei berkilauan dan putih bersih. Itu sangat halus dan lembut karena mengalir dengan cahaya warna-warni. Itu belum direbus di dalam air, tetapi sudah mulai memancarkan gelombang aroma manis, membuat orang ngiler dengan keinginan. Haha, baiklah, kita akan memasaknya perlahan menjadi sup ular. Ini pasti akan menjadi makanan lezat di bumi ini. Burung merah besar dengan cepat memindahkan daging ular yang berkilau dan tembus cahaya ke dalam panci, perlahan memasaknya di depan semua orang. Sable juga bergerak dekat ke depan. Sepasang matanya yang seperti rubi berputar-putar saat bergumam dalam hati, pemuda ini benar-benar menakutkan. Di masa depan, itu pasti harus mengembangkan hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak, bagaimana jika dia dimakan olehnya? Masih ada sedikit garam halus di sini, jangan sia-siakan. Si kecil melemparkan sekantong garam, menyuruhnya untuk menggunakannya dengan hemat. Setelah berurusan dengan sekelompok ahli klan hujan di padang pasir, si kecil melanjutkan pencarian harta karunnya yang sebelumnya hilang. Akibatnya, dia sekali lagi membawa beberapa bumbu padanya. Pada saat ini, dia secara pribadi membersihkan potongan daging dari paha dan sayap burung di mata air yang jernih. Setelah mencabut bulu ilahi yang memancar dan mencucinya hingga bersih, dia membuat burung merah besar itu mengepakkan sayapnya, menyalakan api. Si kecil sangat sabar. Dia mengambil 2 bongkahan obat daging berharga yang beratnya sekitar 10 jin dan menopangnya. Dia mulai memanggang daging dengan serius, dan segera setelah itu, aroma daging menyerang lubang hidung semua orang. Potongan daging yang bersinar mulai bersinar dengan warna keemasan. Baunya sangat enak. Si kecil menyeka air liurnya. Belum lagi dia, bahkan tenggorokan spesies archaik yang menonton di dekatnya bergerak saat mereka mulai menelan ke dalam. Itu karena ini bukan jenis daging biasa, melainkan daging berharga dari Rainbow Luan. Berapa banyak orang yang memiliki hak istimewa untuk memakannya? Helaian cahaya warna-warni bergerak, dan potongan daging paha dan sayap menjadi emas berkilau. Lemak jatuh ke dalam api, menciptakan suara cici, membuat orang ngiler dengan keinginan. Ini jelas merupakan obat tonik yang hebat. Setelah memakannya, pasti akan membuat energi esensi seseorang mendidih. Mereka akan mendapatkan kekuatan yang tidak ada habisnya, dan kekuatan mereka akan meningkat dalam jumlah besar. Belum lagi yang lain, orang-orang yang memusuhi si kecil barusan menggerakkan mulutnya. Mereka ingin mencari cara untuk menjadi teman dan mendapatkan sebagian dari daging harum emas. Hanya ada satu makhluk yang marah. Itulah tepatnya burung luan. Itu berputar-putar di langit, terus-menerus menangis. Itu benar-benar ingin menghancurkan langit, dan seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya warna-warni. Berhenti berteriak, ini tidak seperti aku memakan kalian semua. Untuk memberikan wajah adikku, kami hanya memakan sepotong kecil paha dan sayapmu. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Bulu pelangi luan semuanya berdiri, dan hampir menjadi gila karena marah. Anak buas ini terlalu tercela, dia memakan dagingnya di depan semua orang, namun dia masih sangat tirani. Di dalam daging paha emas Rainbow Luan ada lapisan lemak, membentuk lapisan yang renyah. Aromanya menyebar ke udara, menjadi semakin menarik. Si kecil mengambil rampasan perang yang dia menangkan, pedang terbang berkilauan berwarna merah tua yang dipoles dari gigi yang ganas, dan membersihkannya di dalam air. Kemudian, dia memanaskan bilahnya untuk waktu yang lama sebelum menggunakannya seperti pisau masak. Dia menggunakan pedang terbang yang berkilau dan transparan untuk memotong obat daging berharga emas yang segar dan segar, menyebabkan beberapa garam halus berhamburan. Setelah itu, dia membuka wadah dan mulai mengolesi madu di atasnya sambil memanggangnya dengan api kecil. Awalnya, ia menyiapkan banyak bumbu dan peralatan memasak. Pada akhirnya,
dia kehilangan semuanya saat dia dikejar, dan hanya bisa memulihkan beberapa item ini. Baunya terlalu enak. Itu hampir selesai memasak. Si kecil merobek sepotong daging emas, dan madu itu lengket saat dia makan seteguk. Seteguk wewangian meninggalkan mulutnya, dan baunya sangat menggugah selera sehingga membuat orang lain mengeluarkan air liur di mulut mereka. Air liur mereka hampir keluar. Si kecil memejamkan matanya. Itu meninggalkan rasa yang kaya, dan ekspresi kegilaan menutupi seluruh wajahnya. Gigitan pertama ini membuatnya merasa seolah-olah semua pori-porinya rileks, sangat nyaman. Itu benar-benar salah satu makanan lezat dunia ini. Rasanya terlalu enak. Si kecil sekali lagi merobek sepotong besar daging. Madu ditarik sampai menjadi seperti benang, dan saat berkilau, dagingnya berwarna emas dan harum. Big Red, Sable, kalian datang dan makan juga. Si kecil menelan 2 jin daging dalam sekejap. Lidahnya terasa seperti akan meleleh karena sisa rasa yang kaya. Kelompok makhluk di sekitarnya sangat iri. Meskipun pemuda manusia ini sangat biadab, dia benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Di area yang begitu intens dan berbahaya, dia benar-benar bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sini. Melihat dia melahap diri mereka sendiri seperti ini membuat mereka sangat iri. Aroma khususnya terlalu memikat. Para jenius dari ras lain hampir menjatuhkan diri untuk memperjuangkannya. Burung merah besar itu bingung ketika dia berkata, itu daging burung. Aku tidak enak memakannya, jadi aku akan menunggu sup ularnya. Kamu kurang pengalaman. Ini adalah daging burung luan, jadi ini ras yang berbeda darimu. Itu berlimpah dengan energi esensi, jadi kemungkinan besar Anda akan menerobos setelah memakannya, kata si kecil. Burung merah besar mulai menolaknya bahkan lebih, mengatakan, Fei juga merupakan suplemen yang bagus, dan tidak kalah dengan burung itu. Aku akan menunggu. Sable itu meneteskan air liur. Itu bukan burung, dan langsung bergerak mendekat. Itu mengalami cedera parah, mata vertikal di antara alisnya hampir dicakar, dan itu benar-benar membutuhkan jenis daging berharga ini untuk melengkapi kesehatannya. Selain itu sendiri sangat kuat. Asalnya tidak biasa, dan tidak lebih lemah dari luan di langit, itu tidak takut akan pembalasannya. Dengan suara kenci, musang menelan segumpal daging, dan segera berteriak, bau sekali. Ini benar-benar kelezatan. Tentu saja. Apakah Anda tidak melihat pekerjaan siapa ini? Saya adalah koki gourmet yang terkenal. Si kecil bangga. Mereka berdua makan dengan lahap. Tentu saja, Sable menunjukkan perilaku yang tepat. Panjangnya kira-kira 1 siang, dan terlalu malu dilepaskan untuk memakan dagingnya sendiri. Cahaya warna-warni berkedip, dan aromanya menyerang lubang hidung semua orang. Spesies archaik terdekat sama-sama kesal dan konflik batin. Mereka benar-benar ingin naik dan meminta sepotong, karena baunya terlalu memikat. Hanya Rainbow Luan yang menangis dengan marah di langit. Itu benar-benar ingin menukik dan bertarung sampai mati, namun, ia menahan keinginan ini, takut bahwa si kecil mungkin mendapatkan camilan tambahan. Adik kecil, kamu tidak perlu menahan diri. Cepat datang dan makan bersama kami, panggil pria kecil itu. Dia menikmati 10 jin sayap burung dan daging kaki, dan minyak menetes dari mulutnya. Cahaya warna-warni menyembur keluar saat dia berbicara, dan seluruh tubuhnya terbenam dalam cahaya pelangi ilahi. Singa emas bergerak mendekat dengan ekspresi rumit. Saudara angkatnya ini terlalu biadab, bagaimana dia bisa seperti ini? Sekarang rasanya seolah-olah itu adalah manusia, dan bocah kecil ini adalah spesies archaik yang benar-benar biadab. Berhentilah menatap dengan bodoh. Cepat makan! Si kecil sekali lagi berbicara. Bagaimana bisa singa berkepala 9 memakan ini? Jika dia melakukannya,
burung luan pasti akan melawannya sampai mati. Namun, melihat daging berharga emas dan mengkilap itu benar-benar meneteskan air liur dengan keinginan. Ia berusaha keras untuk menahannya, dan dengan suara gulu, ia menelan ludahnya sendiri. Rainbow luan kebetulan terbang melintasi. Itu bisa dengan jelas melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi. Itu segera membuat marah ekstrim, berteriak keras, "Singa berkepala 9, kamu membuatku marah sampai mati. Saya tidak makan apapun." Singa berkepala 9 merasa canggung. Ini tidak bisa disalahkan. Daging itu terlalu harum, dan jika tidak ada orang lain di samping dan luan juga tidak ada, maka itu pasti tidak sopan. "Sup ular sudah selesai!" Burung merah besar berteriak. Cahaya ilahi berkelap-kelip di dalam panci hitam, dan panci berisi daging ular mekar dengan cahaya keberuntungan. Aromanya tercium, dan supnya berkilau dan tembus pandang. "Adik kecil, aku mengajakmu makan daging ular." Setelah memakan potongan terakhir dari daging luan, si kecil menepuk perutnya sendiri yang bulat dan membuncit. Dia kemudian menepuk singa berkepala 9 saat dia menuju ke pot hitam. Selain daging ular, ada juga 2 kantong empedu ular yang tertinggal. Burung merah besar secara alami tidak repot-repot bersikap sopan, langsung mengambil satu dan menelannya. Si kecil mengeluarkan yang lain, dan tanpa terlalu memperhatikannya, dia menelannya ke dalam perutnya. Ini adalah bagian terbaik dari Fei, dan tidak bisa disia-siakan. Tubuh si kecil segera mulai meletus dengan cahaya warna-warni merah. Kantung empedu ular itu berkembang dengan kekuatan, dan itu melonjak dengan energi esensi. Itu membuat dagingnya mengeluarkan suara seperti guntur. "Bagus! Sangat kuat!" Si kecil sangat senang. Setelah itu, ia memanggil burung merah besar, musang, dan singa berkepala 9 untuk menikmati Fei bersama. Panci daging ini benar-benar istimewa. Supnya berkilau dan tembus cahaya, dan saat cahaya warna-warni ilahi berkedip, daging ular itu berkilau dengan kemegahan yang bahkan lebih berharga. Tidak ada satupun jenius dari ras lain yang hatinya tidak gatal. "Haha! Mulailah makannya!" Burung merah besar berteriak dengan penuh semangat dan keras. Itu adalah yang pertama menggali, tidak sopan sedikit pun. Meskipun si kecil makan sampai perutnya membuncit, nafsu makannya tetap besar. Setelah menyempurnakan obat daging yang berharga dari sebelumnya, tubuhnya menjadi cemerlang, dan dia mulai keluar lagi. Sable juga tidak menahan diri. Hanya singa berkepala 9 yang secara batin bertentangan. Itu benar-benar ingin memakannya. Namun, setelah melirik ke langit dan melihat Rainbow luan menangis dengan marah di luar sana, dia benar-benar tidak bisa berpartisipasi. "Berhentilah menangis. Kami tidak akan menjadi kenalan jika kami tidak berkelahi, jadi turunlah dan makan bersama kami." Saat itu, "Saya bertemu dengan adik kecil seperti ini juga," teriak si kecil ke arah langit. Luan sangat marah, dan tentu saja tidak akan berkompromi. Singa berkepala 9 merasa malu, dan tidak bisa berkata banyak. Seorang anak buas, burung merah besar, dan musang duduk di sekitar panci hitam saat mereka makan sepuasnya. Ada juga singa berkepala 9 di samping, sangat bertentangan sehingga ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Si kecil dan yang lainnya bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Mereka sangat gembira saat makan, sama sekali mengabaikan tatapan makhluk kuat di sekitar mereka. Ini adalah pemandangan yang aneh. Semua makhluk yang menatap sangat kuat, namun pemuda manusia itu tidak memperhatikan mereka. Dia bersemangat tinggi saat dia makan dengan sepenuh hati. Para jenius manusia memiliki ekspresi yang rumit. Apa itu pemberani? Bocah iblis ini mengungkapkan interpretasi terbaik dari ini. Di depan kelompok wajah keturunan archaik ini,
dia memanggang daging begitu saja. Setelah mengukus dan memasak spesies archaik, dia langsung melahap dirinya sendiri. Sungguh, dari jenis lain. Semua jenius manusia menghela nafas saat mereka berbicara. Cara anak nakal jahat ini dalam melakukan sesuatu selalu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setelah bertemu dengannya, banyak orang mengalami kemalangan besar, membuat marah para dewa dan manusia. Namun kali ini, caranya membuat ras manusia tampak lebih mengesankan. Untuk hal-hal semacam ini, mereka hanya muncul setiap 100 tahun atau lebih. Belum pernah mereka melihat orang yang begitu biadab sebelumnya, berani melakukan hal-hal seperti ini. Jenius yang tak terhitung jumlahnya serta ahli dari berbagai ahli sedang menonton orang-orang ini saat mereka makan dengan sungguh-sungguh. Setelah bertahun-tahun berlalu dari adegan ini, setiap kali orang-orang membicarakan acara ini, mereka masih akan terus menghela nafas dengan penyesalan. Tentu saja, pada saat itu, status dan posisi anak buas akan sangat berbeda. Semua cerita ini akan menjadi rumor dan cerita. Si kecil makan sampai perutnya bulat seperti bola. Begitu dia membuka mulutnya, itu pasti akan mekar dengan cahaya warna-warni. Dia menyerap terlalu banyak obat daging yang berharga, dan tubuhnya akan dibaptis. Sangat disayangkan bahwa dia tidak membuka lorong surgawi kesembilannya dari ini. Bagaimanapun, ini adalah pencapaian yang hanya dicatat dalam buku-buku kuno. Pada kenyataannya, itu belum pernah terlihat sebelumnya, dan kesulitan untuk mencapai level seperti itu berada di luar imajinasi seseorang. Pada kenyataannya, itu benar-benar seperti itu. Tidak mungkin bagi si kecil untuk menghancurkan belenggu dan menciptakan keajaiban hanya dengan memakan Fei dan Luan. Pesta akhirnya berakhir, dan terhadap orang-orang ini adalah jenis kesenangan. Namun, terhadap orang-orang di sekitar mereka, ini adalah jenis siksaan. Jenis obat daging yang berharga itu dan cahaya lezat yang dipancarkannya adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat tetapi tidak bisa mereka makan, itu benar-benar membuat mereka menderita. Si kecil mengambil 2 ahli dari ras bermata 3 dan melakukan pertolongan pertama yang sederhana. Setelah memperbaikinya sedikit, dia mulai berdiskusi dengan Flame Crow serta keturunan archaik lainnya. Ini semua adalah individu yang berkenalan dengan singa berkepala 9. Karena kalian adalah teman adik kecilku, maka kamu juga temanku. Di masa depan, ketika kita memiliki masalah, kita semua harus menanggungnya bersama-sama. Dia bersendawa karena kenyang, dan menepuk perutnya yang bulat seperti bola saat berbicara. Beberapa keturunan archaik tirani saling memandang dengan cemas. Berteman denganmu terlalu berbahaya. Satu kesalahan dan kita bisa dimakan. Apakah kamu tidak melihat Luan di langit dan seberapa banyak ia mengutuk dan menangis? Selain itu, berapa umurmu? Anda bahkan tidak lebih tua dari singa berkepala 9 itu, namun Anda memanggilnya adik kecil Anda. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak lagi berani memandang rendah pemuda manusia ini. Ketika dia berbicara, tidak ada satu makhluk pun yang berani bersikap kasar. Dia diperlakukan seolah-olah mereka memiliki alasan yang sama, dan bahkan ada semacam penghormatan. Ah! Tepat pada saat ini, burung merah besar itu berteriak. Bulu-bulu di sekitar tubuhnya menyala, berubah menjadi abu. Itu telanjang dari ujung kepala sampai ujung kaki, menjadi sangat jelek. Merah besar, apa yang terjadi? Si kecil terkejut. Gagak api di sebelah singa berkepala 9 mengungkapkan ekspresi iri. Ia mulai membuka mulutnya untuk menjelaskan, mengatakan, ular Fei kuno benar-benar bermanfaat bagi ras burungku. Ia memakan salah satu kantong empedu ular, serta sebagian besar tubuhnya. Ini adalah peningkatan peringkat pemandian api. Benar saja, tepat setelah kata-katanya keluar, burung merah besar itu sekali lagi berteriak dengan suara wow. Meskipun tubuhnya yang tidak berbulu itu lucu,
aura mengerikan sedang dipancarkan. Setelah itu, permukaan tubuhnya memancarkan cahaya. Batuan dan tanah di dekatnya mulai mencair, menyebabkan magma mendidih. Dengan suara honglong, bulu-bulu baru terlahir kembali di tubuh burung merah besar itu. Mereka bahkan lebih cantik dan merah, benar-benar mempesona. Haha. Kakek ini menerobos, menjadi lebih kuat. Burung merah besar berteriak kegirangan. Cahaya ilahi di matanya meningkat secara dramatis, menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, itu menatap si kecil. Kakek ini tidak lagi takut padamu. Si kecil merengut dan berkata, jika kamu terus bertengkar, aku akan memakanmu nanti. Ketika mendengar ini, burung merah besar itu segera layu dan benar-benar mematikan amarahnya. Meskipun rasanya kekuatannya meningkat tajam, setelah mengingat adegan si kecil benar-benar memurnikan semua air tertinggi sejati, itu mengembangkan perasaan tidak berdaya. Itu menundukkan kepalanya dan sangat marah. Pada akhirnya, ia mengangkat kepalanya lagi. Itu meraung ke arah para jinius di sekitarnya dari ras lain, jangan mengganggu kakek ini, atau aku akan memakanmu. Semua orang menjadi tercengang. Ini benar-benar memiliki asal yang sama. Bahkan burung ini pun dijangkiti oleh anak biadab ini. Seluruh tubuh musang itu juga memancarkan cahaya. Cedera itu benar-benar hilang dan hampir pecah. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya saat berkedip dengan cahaya ungu. Dalam waktu singkat, ada berbagai keturunan archaik yang kuat di sekitar si kecil, seperti singa berkepala 9, burung merah besar, sable, flame crow, 2 saudara ras bermata 3, dan bahkan rainbow luan yang marah, itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Berhentilah membuat keributan. Cepat atau lambat, kita akan menjadi teman. Apakah kamu tidak melihat bahwa singa berkepala 9 dan aku adalah saudara yang disumpah? Pria kecil itu menoleh ke arah burung luan, dan benar-benar ingin berbicara tentang bagaimana dia juga memakan sebagian darinya sebelum menjadi seperti ini. Pada akhirnya, wajah singa berkepala 9 segera berubah menjadi hijau. Itu buru-buru menghentikannya, tidak membiarkannya mengatakannya dengan keras, jika tidak, itu akan kehilangan terlalu banyak muka. Rahasia kepala singa panggang adalah sesuatu yang dia tidak ingin kenalannya tahu bahkan jika dipukuli sampai mati. Kalau begitu bantu aku menghiburnya, kata si kecil. Singa berkepala 9 itu langsung menganggukkan kepalanya. Selama latar belakangnya tidak bocor, semuanya baik-baik saja. Ada banyak spesies di sini, dan semuanya sangat kuat. Tidak masalah apakah mereka teman atau musuh. Selama anak buas itu cukup kuat, dia bisa berdiri di dalam kelompok keturunan archaik dan dihormati. Apakah dia? Dari kejauhan, seseorang berbicara dengan suara rendah di antara kerumunan. Benar, justru bocah jahat itu. Di alam Void God, dia mengalahkan sekelompok ahli dari klan saya sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Pada akhirnya, mereka ditekan olehnya dan ditumpuk menjadi gunung manusia, memeras kami. Jangan bergerak sekarang. Tunggu sampai kita memasuki peninggalan sejarah. Kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membunuhnya. Orang-orang yang berbicara tidak mudah, dan jelas bahwa mereka datang dengan cara curang. Mereka membatasi tubuh mereka untuk memasuki 100 Shattering Mountains. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang serupa. Tatapan mereka dingin, dan cahaya dingin berkedip-kedip. Itu membawa kilau kebencian, dan ketika mereka bergumam, mereka juga mendiskusikan bagaimana mereka akan berurusan dengan si kecil setelah memasuki peninggalan sejarah. Saat itu, di tempat awal Void God Realm, si kecil menjadi sasaran beberapa orang. Beberapa dari mereka ingin mencuri tulangnya yang berharga, dan pada akhirnya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk melakukan serangan balik. Dia bahkan menumpuk orang-orang dari 4 klan besar menjadi 4 gunung manusia,
memeras mereka dengan kejam. Hal ini tentu saja menimbulkan keluhan besar. 4 klan besar semuanya mengirim orang ke Hundred Shattering Mountains, dan salah satu klan ingin menangkapnya hidup-hidup untuk mendapatkan kembali kipas bulu merah tua yang berharga itu. Itu adalah harta karun klan Zen mereka, dan itu ditinggalkan di alam dewa kekosongan, dicuri oleh bocah jahat. Pembunuhan dan malapetaka akan meningkat, angin gelap dan awan akan melonjak. Mengapa kalian tidak pergi ke peninggalan sejarah? Saya dapat melihat cahaya ilahi naik dari waktu ke waktu, dan dapat mengatakan bahwa itu adalah artefak berharga dengan pandangan sekilas. Mengapa kalian tidak masuk untuk mengejarnya? Tanya si kecil. Di sekelilingnya, ada banyak spesies acai. Dia ingin mengikat mereka bersamanya untuk memasuki peninggalan sejarah. Kami mengirim sekelompok orang sebelumnya, dan mereka hampir semuanya mati. Artefak berharga itu mengembangkan kecerdasan, dan akan membunuh mereka yang mendekat. Flame Crow dengan terbuka berbicara. Sablé itu mengangguk mendengarnya. Itu memang melarikan diri dari dalam. Pada saat itu, ia diserang dari belakang oleh seseorang, terlebih lagi, ada artefak berharga spiritual yang mengejarnya. Jika bukan karena kekuatannya yang cukup menakutkan, maka dia pasti akan mati. Sejak kita datang, kita tidak bisa tidak masuk. Ayo pergi, kita akan menangkap artefak berharga. Pria kecil itu tidak takut apapun saat dia berjalan maju. Hal ini tentu saja menimbulkan kegemparan. Ini karena sudah lama sekali tidak ada yang masuk. Pergilah, kita juga harus keluar. Di sisi lain, Bifang, Golden Divine Bird, Pisiu, naga bertanduk, dan lainnya tampak sangat menakutkan. Itu membuat orang merasa seolah-olah jantung mereka berdebar-debar. Makhluk menakutkan yang kekuatannya sulit diperkirakan ini bergerak keluar, akan memasuki peninggalan sejarah. Semua orang terkejut. Segera setelah itu, area ini mulai ramai dengan kebisingan. Lebih banyak orang ingin bergabung dan memasuki peninggalan sejarah. Kupu-kupu retak iblis, naga bumi, kera kekerasan, pohon cattail iblis, dan lainnya sudah bergerak. Mereka berubah menjadi untaian cahaya, bergegas ke reruntuhan bersejarah. Pergilah, semua orang menyerbu bersama dan menekan artefak berharga itu. Kita tidak bisa terlambat dan tidak mendapatkan apa-apa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.